Dan setelah mengetahui itu, KBRI Tokyo pun langsung mengatakan bahwa mereka setelah mendengar kabar ini, dan mereka mengatakan sejauh ini bahwa tidak ada warga negara Indonesia yang terkena atau menjadi korban dari bencana gempa bumi ini. Welcome back to my YouTube channel Enrico Brian. Apa kabar teman-teman? Jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang beberapa fakta seputar gempa yang sangat viral, yaitu di Fukushima, Jepang. Tapi sebelum kita masuk ke dalam video pembahasan, alangkah baiknya teman-teman untuk mensubscribe. Jangan lupa nyalakan tombol notifikasi agar supaya ketika aku upload video baru, kalian menjadi orang yang pertama menonton video itu. Dan jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Oke, jadi beberapa hari yang lalu, media sosial sangat dihebohkan dengan berita gempa bumi yang datang dari negara Sakura, Jepang. Nah, jadi pada hari Sabtu tanggal 13 bulan 2 itu, menurut laporan dari Japan Times, bahwa gempa ini berkekuatan 7,1 magnitudo dengan kedalaman 60 km dan bertitik pusat di lepas pantai prefektur Fukushima. Nah, jadi menurut pengakuan dari para warga dan juga menurut pengakuan dari beberapa media yang ada di sana, bahwa gempa ini terjadi pada sekitar jam 23.08 waktu setempat. この地震による津波の心配はありません。政府は今日夜福島県と宮城県で震度6強を観測した地震に関し、総理官邸の危機管理センターに官邸対策室を設置したという情報が入ってきました。 Dan aku mau share sedikit buat teman-teman bahwa sebenarnya Jepang ini adalah salah satu negara yang sangat banyak dilewati oleh jalur-jalur gempa. Dan jika kalian bisa lihat itu banyak sekali gambar-gambar atau warna-warna, itu adalah salah satu jalur-jalur yang dilewati gempa ini. Makanya Jepang ini adalah salah satu negara yang sangat rentan terjadi gempa bumi dan juga beberapa bencana lain. Makanya itu Jepang dijuluki atau masuk ke dalam salah satu Ring of Fire, atau itu adalah julukan beberapa negara yang masuk dalam negara rentan terhadap gempa. Dan jika teman-teman dari Jepang yang tahu tentang berita ini, boleh kalian share di kolom komentar agar supaya teman-teman lain bisa mengetahui dan juga termasuk saya bisa mengetahui lebih jelasnya lagi. Oke? Jadi, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke dalam faktanya. Fakta yang pertama ini, ternyata gempa yang terjadi di lepas pantai prefektur Fukushima ini sangat dekat dengan titik gempa yang pernah terjadi di Jepang sekitar 10 tahun yang lalu. Nah, jadi gempa yang sangat luar biasa dan dahsyat ini dijuluki sebagai gempa Tohoku. Nah, jadi gempa Tohoku itu pada saat itu dia menghancurkan sekitar 3 reaktor nuklir yang ada di Jepang. Nah, selain itu karena kekuatannya yang sangat dahsyat, dia dapat menimbulkan tsunami yang sangat tinggi. Dan kalian tahu kayak yang di Jepang itu, karena mereka sudah sering digoncangkan atau terjadi gempa bumi dan tsunami, mereka membuat semacam ada pagar antara darat dan juga laut. Tapi yang anehnya dan sangat luar biasa, gempa ini saking kuatnya dan tsunami ini sangat tinggi, dia dapat melewati pagar yang didirikan oleh pihak pemerintah yang ada di Jepang pada saat itu. Wow. Nah, jadi selain itu gempa Tohoku ini pun merenggut sekitar belasan ribu nyawa orang melayang pada saat itu. Jadi gempa itu berkekuatan sekitar 9 skala Richter magnitudo, dan of course kekuatan sebesar itu dapat mengguncangkan atau dapat menggoyahkan Jepang pada saat itu. Dan gempa ini terjadi pada sekitar tanggal 11 Maret tahun 2011. Dan for your information, selain dia adalah gempa terbesar di Jepang pada saat itu, ternyata gempa Tohoku ini adalah gempa atau bisa dikatakan sebagai gempa yang termasuk dalam kategori gempa bumi terbesar di dunia nomor keempat. Gimana guys menurut kalian? Oh iya, tapi aku mau sambung lagi bahwa sebenarnya gempa yang terjadi di prefektur Fukushima ini tidak menimbulkan tsunami. Tapi yang anehnya, kan pertama kayak aku bilang tadi, dia berkekuatan 7,1 skala Richter magnitudo, tapi diralat oleh pemerintah dan menjadi 7,3 magnitudo. Nah, gimana guys menurut kalian? Apa kalian sudah membaca berita ini? Dan apa kalian orang yang bekerja di Jepang? Boleh komen di bawah dan share di bawah ya pengalaman kalian yang ada di Jepang. Dan next. Nah, saking besarnya gempa ini, seperti aku bilang tadi, pemerintah meralat dari 7,1 magnitudo menjadi 7,3 magnitudo. Banyak sekali korban-korban yang luka akibat gempa ini. Dan of course, dengan gempa sekeras itu atau sekuat itu dapat menggoyahkan orang-orang yang ada di Jepang pada saat itu. Dan menurut laporan awal, orang-orang yang luka hanya sekitar 50 orang saja. Namun setelah ditelusuri atau diperbarui lagi beritanya,
bahwa ternyata orang-orang yang luka menjadi 105 orang. Dan memang pada kasus gempa kali ini tidak ada laporan bahwa ada korban meninggal. Namun kalian bisa lihat itu banyak sekali mobil-mobil yang hancur karena tertimpa atap-atap dari gedung yang ada di salah satu perkantoran yang ada di Jepang. Dan juga beberapa mini-market yang tampak berserakan, banyak sekali botol-botol yang pecah, banyak sekali barang-barang yang terhambur di jalan seperti itu. Dan juga ada terlihat di beberapa kondisi kantor atau perkantoran yang ada di Jepang yang menunjukkan bahwa banyak sekali map-map yang sudah terjatuh dan terhambur begitu saja yang ada di sana. Sedangkan kondisi jalanan pada Fukushima pada hari itu menjadi gelap karena of course kekuatan sebesar itu dapat merobohkan atau menghancurkan lampu-lampu jalan sehingga jalanan yang ada di Fukushima menjadi gelap gulita. Gimana guys menurut kalian? Komen di bawah. Next. Jadi pada fakta yang ketiga ini, aku mau bilang tadi, dari 7,1 kan itu gempa yang pertama. Diralat dan diperbarui oleh pemerintah menjadi 7,3 skala Richter magnitudo. Dan menurut kabar yang beredar, ternyata dampak dari gempa ini ternyata berdampak sampai di Tokyo. Hah? Tokyo? Yap, di Tokyo. Jadi di Tokyo itu mereka merasakan sekitar 30 detik guncangan gempa. Dan kalian bisa tahu bahwa sebenarnya jarak antara prefektur Fukushima dan juga Tokyo itu sangatlah jauh dan mereka memiliki jarak sekitar 256,6 km. Dan kalian bisa bayangkan itu kan kayak yang jauh banget. Terus Tokyo bisa merasakan gempa itu walaupun hanya 30 detik saja. やばいプロで地震はやばいめっちゃ揺れてるあおやばいこれやばいやばい Nah, dan akibat daripada itu, akhirnya sekitar 980.000 rumah terhambat listriknya ataupun mati. Karena ya, aku bilang tadi, gempa ini sangat besar sehingga dia mungkin dapat mengguncangkan beberapa tiang-tiang listrik atau beberapa tower-tower listrik yang ada di Jepang pada saat itu. Nah, gimana guys menurut kalian? Komen di bawah. Next. Oke, jadi menurut data dari KBRI, mereka mengungkapkan bahwa mereka sudah mengambil data tahun 2020 atau per Juni 2020 yang dimana mereka melihat bahwa data imigrasi atau warga Indonesia yang ada di Jepang kalau mau dijumlahkan ada sekitar 66.084 orang dan mereka merinci bahwa orang-orang yang ada di sekitar tempat atau daerah yang terdampak gempa ini yaitu di Fukushima ada sekitar 1.500 WNI dengan rincian yaitu 540 orang di Fukushima dan juga 984 orang di Miyagi. Dan setelah mengetahui itu, KBRI Tokyo pun langsung mengatakan bahwa mereka setelah mendengar kabar ini, mereka langsung menjangkau atau mengambil simpul-simpul masyarakat dan mereka mengatakan sejauh ini bahwa tidak ada warga negara Indonesia yang terkena atau menjadi korban dari bencana gempa bumi ini. Nah, untuk teman-teman yang ada di Jepang, saya mohon untuk stay safe di sana dan banyak-banyak berdoa karena ya, seperti yang kita tahu itu bahwa Jepang ini adalah negara yang sangat rentan terhadap gempa bumi dan beberapa bencana-bencana yang banyak sekali terjadi di Jepang seperti tsunami itu kan kayak yang bahaya banget untuk teman-teman kita yang ada di Jepang. Gimana guys menurut kalian? Silahkan komen di bawah. Next. Jadi ini yang terakhir dan menurut pengakuan dari Tokyo Electric Power, mereka mengatakan tidak ada kelainan yang terjadi di pembangkit listrik tenaga nuklir 1 dan 2. Namun mereka mengatakan sempat adanya tumpahan air di kolam bahan bakar bekas di reaktor 5 dan 6 yang ada di dalam gedung pembangkit nomor 1. Dan kayak yang aku bilang tadi, kenapa mereka sampai mengecek reaktor-reaktor yang ada di situ? Karena mereka tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama di 10 tahun yang lalu, yang dimana gempa itu dapat menghancurkan sekaligus 3 reaktor nuklir yang ada di Jepang pada saat itu. Dan selain itu, ada juga 2 pembangkit listrik tenaga nuklir yang tidak terdampak dari gempa ini, dan keduanya itu ialah pembangkit listrik tenaga nuklir Tokai nomor 2 yang tidak aktif dari Jepang Atomic Power Co. di desa Tokai, prefektur Ibaraki, dan juga pembangkit nuklir Onagawa milik Tohoku Electric Power Co. di prefektur Miyagi. Dan seperti yang aku bilang tadi, bahwa 3 reaktor nuklir yang sempat pecah atau sempat rusak pada 10 tahun yang lalu akibat
gempa yang dihasilkan adalah gempa Tohoku. Jadi pihak dari elektrik ini atau pihak dari Tokyo Electric Power ini tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama. Dan meskipun tidak adanya kerusakan yang ada terjadi di pembangkit listrik tenaga nuklir itu, namun pemerintah Jepang tetap berupaya mencari informasi-informasi terbaru terhadap si PLTN mereka ini. Nah, makanya dari itu banyak sekali pemadaman listrik yang terjadi di beberapa wilayah yang ada di Jepang pada saat itu. Dan oke, kita sudah berada di ujung video. Terima kasih kalian sudah nonton videonya. Jika kalian suka silahkan di like. Mohon maaf jika ada salah kata dari saya, dan jika ada kritik dan saran silahkan komen di bawah. Untuk ide-ide video selanjutnya silahkan di email di bawah ini. Dan see you the next video guys. Salam perdamaian. Dadah.